masa depanku. Bagaimana? Perempuan bagi orang awam hanyalah bahan. Namun kuat hati kami jauh dari kata bunda. Kau boleh merendahkanku, sikap dan watak bicara tentang aku. Walaupun raga boleh terpasang, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Dan kami persembahkan kisah ini untuk para wanita kuat di muka bumi Pertiwi. Inilah Kartini. Selamat menyaksikan. Jepara, Senin Pahing, 21 April 1879. Lahirlah seorang perempuan yang merupakan keturunan bangsawan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kartini merupakan putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ayu Masirah. Peraturan kolonial saat itu mengharuskan seorang bupati beristrikan bangsawan. Karena Mas Ayu Masirah bukanlah seorang bangsawan, melainkan putri dari kiai, maka Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ajeng Morjang, keturunan langsung Raja Madura. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, dia berkesempatan sekolah di Rupes School. Namun, karena adat istiadat Jawa pada saat itu, sayangnya ia hanya bersekolah sampai usia 12 tahun dan harus melakukan pendidikan. Apa nak? Wes wancine adik-adikmu masuk kamar pingitan. Dawuh ibu. Ayo masuk. Sejak semua Kang Mas dan Mbak Yu kita di luar dalam, aku sing paling poso di sini. Kalian ngerti kan? Mesti nurut sopo. Ngertos Mbak Yu, tapi kalau nyembah sampai pegel seperti ini, baru saya alami sekarang Mbak Yu. Kowe ngomong apa? Pegel? Nah itu. Kowe arep pegel terus-terusan. Dadi Raden Ayu iku, kowe kudu ngelayani wong lanang sing bukan pilihanmu dhewe. Gelem kowe? Apa tidak ada pilihan lain, Mbak Yu? Rauno. Tapi kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Wes ayo ngedek-ngedek, ayo. Nih, delok kuwi. Delok. Iki. Lawang iki. Batas dunia luar kamar iki. Kamar kita iki satu-satunya tempat di Jepara di mana kita iso dadi diri kita sendiri. Kowe iso guyu sabebasmu, ngumbar untuk sakarepmu. Nah, guyu. Ayo guyu. Boten, Mbak Yu. Ojo ngundang aku Bayu. Ojo ngundang aku Mbak Yu. Ora usah perlu kromo, ora usah perlu boso karo aku. Panggil aku Kartini saja. Kartini. Trinil.
wis wancine awake dhewe dadi diri kita sendiri. Saiki waca iki buku apik. Bosan. Beberapa hari kemudian, ayahnya mengajak Kartini, Rukmini, dan Kardina berkunjung ke rumah Nyonya Belanda untuk menunjukkan karya mereka. Nyuwun sewu Kang Mas, apa Kang Mas sampun yakin bahwa anak-anakmu ada di pingitan? Ya pancen masih dipingit, tapi tak kasih pelanggaran. Tak usah khawatir. Tinil, di, Mini, ayo. Sesampainya di rumah Nyonya Belanda, Kartini dan kedua adiknya disambut hangat oleh Nyonya Belanda. Hai Kartini, sudah lama kamu tidak berkunjung. Iya ibu, sengaja saya dan adik-adik saya kesini untuk memperlihatkan ini. Ini karya kamu? Iya ibu. Indah sekali. Apa ini? Wayang? Benar ibu, itu karya saya. Wah, hebat. Kalian benar-benar membuat saya kagum. Kalian sangat kompak seperti head clover blade. Head clover blade. Ya, daun semangki. Ibu, bimbing saya menjadi penulis seperti ibu. Kamu sudah jadi penulis yang baik, sayang. Saya ingin tulisan saya diterbitkan ibu. Bisa kita coba. Saya punya beberapa kawan jejak sur majalah dan koran. Tapi jangan khawatir, ibu akan membantu kamu. Jurnal ini untuk kamu. Lihatlah bagaimana mereka mengembangkan gagasan dalam tulisan. Terima kasih ibu. Setelah lama berbincang, Raden Aryo, Kartini, dan kedua adiknya kembali ke rumah. Perjalanan mereka terhenti ketika Kartini melihat beberapa warga perempuan yang sedang berkumpul. Karena penasaran, Kartini pun menghampirinya. Setelah lama berbincang, Kartini tertarik menanyakan sesuatu. Nalika nikah, piro umurmu? 14 tahun, Doro. Iki anakmu? Sanes, Doro. Jengko putu pulo. Wes, kalau begitu, saya pamit dulu. Ya, Doro Jeng, hati-hati. Kartini pun melanjutkan perjalanannya ke rumah. Setelah kejadian tadi, ia lebih bersemangat dan penuh ambisi untuk memerdekakan kaum perempuan dari kebodohan. Ia terus belajar meski sedang dalam pelukan. Beberapa hari di tengah Kartini sedang serius membaca, adiknya datang menemuinya. Trinil, kemarilah nak. Romo memanggilku? Ada apa? Ni, 2 hari yang lalu, Raden Aryo Singgih telah datang pada Romo. Dia mengutarakan keinginan hatinya untukmu. Meminangku? Romo, di usia Ni yang sebelia ini? Tidak Romo, Ni tidak mau. Ni, sudah waktunya kamu menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singgih. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku Romo, tapi masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Baiklah Romo, Ni akan menikah. Tetapi sebelum itu, Ni ingin memberikan beberapa syarat. Sudahlah, Tini. Saatnya kamu harus menikah. Ibu tidak mau kamu belajar dan terus belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa Ibu? Apakah Kamu tetap harus menikah. Wes si Ajeng,
Silahkan Ni, apapun itu asal kau setuju. Nanti kau temui Romo. Romo tunggu. Malam harinya, Raden Aryo dan Raden Ajeng Murja sedang berbincang. Tidak lama kemudian, Kartini datang menghampiri ayah dan ibunya. Sudah terpikirkan Ni? Saya rasa sudah, Romo. Ayo duduk. Lalu sebutkan apa itu syarat-syaratnya. Ingkang kaping setunggal, saya tidak mau mencuci kaki pun kamu. Bersyukur, bupati yang melamarmu, bukan petani. Apa yang harus disyukuri dari seorang pria yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Wes. Ayo Ni, teruskan. Ingkang kaping 3, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Saya ingin Yungasirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra dan putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Romonya untuk memberi jawaban atas syarat tersebut. Mas Ajeng, Raden Arya Singgi sudah datang. Kang Mas, Bupati Rembang. Loh, panggil Tini cepat. Iya Kang Mas. Duduk Ni. Raden, bolehkah aku berbicara berdua saja dengan Kartini? Ya tentu, silahkan. Bisakah aku meminta waktumu sebentar? Jika aku berkata tidak, aku tahu kau akan meminta sebagian waktu. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah ku ketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu untuk berbicara tentang hal meminang, kau hanya perlu mengutarakannya pada ayahku. Sedangkan ayahku pun tak meminta kesediaan dari diriku. Mungkin, tapi memang itulah yang aku rasakan, Kartini. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Apa maksud perkataanmu itu, Kartini? Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun, cinta yang kupunya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Aku Anda Ajeng terhadapku. Aku ikhlas menerima semua syarat-syaratmu. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Akan kudirikan sekolah untukmu. Biarkan aku memperjuangkan cintaku. Piye Ajeng? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Pernikahan ini akan terjadi. Kartini dan Raden Arya Singgi menikah tanpa adat istiadat mencium kaki pengantin laki-laki, tanpa memakai baju pengantin, dan tanpa senyuman yang terpancar dari pengantin perempuan. Akan tetapi, satu hal yang membuat Kartini tersenyum. Pamit ya. Kartini dan Raden Arya Singgi, keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita semakin menggembur. Berkat pilihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang
perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia di muka bumi ini. Selamat jalan, Raden Ayu. Desam Tokan.